Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama saya Quincy, mahasiswi Universitas Bunda Mulia, program studi Hospitality dan Pariwisata, kelas 3 PHP 57 dengan NIM 1190109. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang minuman tradisional yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu wedang uwuh. Nah, wedang uwuh ini apa sih? Jadi, dalam bahasa Jawa, wedang uwuh jika diartikan memiliki arti minuman sampah. Nah, dikatakan minuman sampah karena bahan-bahannya yang berupa dedaunan mirip seperti sampah. Tapi jangan salah loh, wedang uwuh ini ternyata merupakan minuman herbal yang berasal dari Jogja yang kaya akan manfaat bagi kesehatan tubuh karena dia terbuat dari berbagai macam bumbu dan rempah. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa aja sih bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat wedang uwuh ini? Oke, jadi kita langsung masuk ke bahan-bahannya aja ya. Nah, pertama kita membutuhkan kayu manis dan daun kayu manis yang sudah kering. Bahan ini dapat memberikan aroma yang manis atau harum pada wedang uwuh, serta dapat memberikan rasa yang lebih nikmat. Lalu untuk bahan yang kedua, kita membutuhkan cengkeh dan daun cengkeh yang sudah kering juga. Nah, bahan ini dapat memberikan aroma yang sedap serta sensasi hangat karena cengkeh memiliki sifat yang pedas. Lalu bahan berikutnya, kita membutuhkan pala dan daun pala. Bahan ini memiliki keharuman yang semerbak dan ternyata bersifat stomakik, di mana dapat memperlancar pencernaan dan meningkatkan selera makan. Lalu bahan selanjutnya membutuhkan kapulaga. Kapulaga ini sendiri biasanya digunakan sebagai bahan campuran untuk jamu. Kapulaga dapat memberikan aroma yang sedap, sehingga biasanya sering dimanfaatkan sebagai penambah aroma makanan ataupun minuman. Nah, bahan yang tidak kalah penting yang kita butuhkan selanjutnya yaitu serutan kayu secang. Serutan kayu secang ini memiliki kandungan antioksidan dan anti kanker di dalamnya, sehingga dapat mengobati berbagai penyakit seperti sifilis, lalu batuk darah, dan radang. Nah, selain itu, serutan kayu secang juga biasanya dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Nah, nanti saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang serutan kayu secang ini ya. Lalu kita juga membutuhkan jahe dan serai. Jahe sendiri memang sudah sangat terkenal penggunaannya di kalangan masyarakat sebagai bahan obat-obatan tradisional karena dia sifatnya pedas sehingga dapat memberikan rasa hangat. Sedangkan serai dia dapat mengeluarkan aroma yang khas. Lalu bahan lain yang kita butuhkan ada gula batu serta air. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri menurut saya cukup mudah didapat ya, baik itu di pasar tradisional ataupun di pasar swalayan. Nah, untuk penyebaran bumbu dan rempah di daerah Jawa, khususnya di Jogja, itu sangat berlimpah. Karena kalau dilihat dari zaman penjajahan dahulu, rempah khas Indonesia sangat digemari oleh para penjajah atau bangsa lain. Bahkan mereka sampai mendirikan kongsi perdagangan Hindia Timur Belanda atau yang lebih kita kenal dengan sebutan VOC. VOC ini didirikan untuk memonopoli perdagangan rempah di Indonesia dan dijual ke Eropa. Nah, salah satu rempah yang banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah adalah kayu secang, terutama di lingkungan Keraton Yogyakarta. Hal ini karena tanaman secang telah menjadi bahan minuman wajib di keraton-keraton sejak abad ke-17. Nah, cara membuatnya juga sangat mudah, yaitu bahan-bahan yang telah saya sebutkan tadi kalian cuci terlebih dahulu. Setelah itu, jangan lupa jahe dan serainya dimemarkan dan kalian bisa langsung menyeduhnya dengan air panas di dalam teko, atau bisa juga kalian langsung merebusnya di panci. Nah, setelah diseduh atau direbus beberapa menit, warna air dari wedang uwuh ini akan mengalami perubahan. Perubahan warna air ini disebabkan oleh kandungan utama senyawa aktif fenolik
dengan struktur kimia brazilin dalam kayu secang yang mengalami oksidasi, sehingga nanti warna airnya akan menjadi warna merah tua. Nah, lalu kalau ditanya apakah kayu secang ini dapat mempengaruhi wedang uwu, menurut saya iya, dia dapat mempengaruhi wedang uwu karena dapat mempengaruhi rasa dari wedang uwu, karena selain kandungan zat brazilin yang saya sebutkan tadi, ternyata di dalam kayu secang juga terdapat kandungan zat saponin, yang mana senyawa kimia ini memberikan efek pahit pada tanaman, termasuk kayu secang, sehingga serutan kayu secang ini memiliki rasa yang agak pahit. Jadi penambahan gula batu dalam wedang uwu ini dimaksudkan untuk dapat melamurkan rasa pahit dari kayu secang ini. Nah, teman-teman, hampir semua bahan-bahan untuk membuat wedang uwu ini menggunakan rempah kering, jadi menurut saya bisa tahan lama. Sedangkan wedang uwu sendiri dapat bertahan 2 hari jika disimpan di dalam suhu ruangan. Seperti yang saya katakan di awal video bahwa wedang uwu ini memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Nah, kira-kira khasiatnya apa aja sih? Jadi khasiatnya yang pertama dapat melancarkan sirkulasi darah, yang kedua dapat menurunkan kolesterol, yang ketiga dapat meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh, serta yang keempat dapat menghangatkan tubuh. Oke, tidak terasa kita sudah hampir sampai di akhir video ini. Demikian penjelasan saya mengenai wedang uwu. Dari sini dapat kita lihat bahwa Indonesia ternyata kaya akan bumbu dan rempah yang beragam, sehingga kita sebagai orang Indonesia harus bangga dan terus memajukan masakan atau makanan daerah Nusantara. Caranya gimana? Nah, caranya menurut saya yaitu dapat dengan memperkenalkan atau mempromosikan cita rasa dari masakan daerah khas Nusantara kepada orang luar, bahwa ini loh masakan Indonesia, di mana masakan kita memiliki cita rasa yang unik. Tapi kadang kita juga bisa menemui hambatan, misalnya masakan kita tidak sesuai dengan lidah orang luar. Sehingga menurut saya jika kasusnya seperti itu, mungkin kita dapat melakukan yang pertama improvisasi masakan Indonesia, sehingga bisa lebih diterima atau dapat menyesuaikan lidah dari orang luar. Seperti misalnya mengganti penggunaan MSG atau micin dengan bahan yang lebih natural. Lalu yang kedua bisa juga dengan meningkatkan value makanan Indonesia dalam bentuk penyajiannya. Penyajian masakan yang menarik dapat membuat makanan tersebut terlihat lebih bernilai. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan thank you for watching. Bye-bye.